Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam minggu ketiga. Di sini kita akan membahas tentang puasa, di mana kita sudah membahas tentang zakat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah puasa. Nah, puasa identik dengan bulan Ramadan karena memang puasa yang wajib itu ada di bulan Ramadan. Setiap muslim mukallaf wajib melaksanakan puasa sebulan penuh. Selain puasa Ramadan, masih ada puasa lain yang diwajibkan atau dianjurkan bagi seorang muslim. Apa sajakah itu? Nanti kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut dengan shaum. Artinya menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan atau merusak puasa. Ingat, ini pengertian puasa. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Puasa juga dikenal dalam ajaran agama lainnya. Perbedaannya dengan ajaran Islam terletak pada niat dan tata cara pelaksanaannya. Nah, karena di agama lain itu juga ada yang namanya puasa. Ada bahkan mereka namanya puasa 40 hari. Kalau kita 30 ya. Kalau mereka tuh ada namanya puasa 40 hari dan itu memang gak boleh makan dan minum sama sekali gitu ya. Nah, kemudian itu untuk agama lain. Sekarang kita membahas hukum puasa. Puasa itu ada yang hukumnya wajib, ada pula yang hukumnya sunnah, dan ada pula yang diharamkan. Nah, kita bahas dulu. Puasa yang wajib itu apa? Yang pertama, puasa Ramadan. Nah, itu wajib ya. Semua orang Islam, baik kalau dia mampu ya, kalau misalnya cuma sakitnya sedikit, itu dia wajib berpuasa. Ya, itu yang wajib puasa apa? Puasa Ramadan. Itu tidak terkecuali siapapun kecuali wanita haid dan nifas, kecuali misalnya ibu menyusui atau ibu hamil atau orang sakit. Yang lainnya itu wajib berpuasa ya, dengan catatan dia sudah baligh. Kalau belum baligh dianjurkan ya. Kemudian yang kedua, puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini wajib, tapi wajib bagi siapa? Bagi seseorang yang menyelenggarakan misalnya bagi seseorang yang melanggar syariat. Jadi puasa kafarat ini misalnya kita punya syariat tertentu. Nah, kalau syariat itu dilanggar, maka dia harus membayar dengan puasa kafarat. Itu ada tuh di surah Al-Mujadalah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, puasa qada, yaitu puasa pengganti puasa wajib yang batal. Nah, misalnya tadi seperti ada wanita haid ya, atau wanita yang tidak bisa sholat, tidak bisa puasa ketika di bulan Ramadan. Nah, dia wajib menggantinya di bulan lain. Nah, itu namanya puasa qada dan hukumnya adalah wajib untuk diganti agar puasa 30 hari dia menjadi sempurna. Atau misalnya sakit. Nah, atau misalnya dia lagi safar. Nah, itu kan tidak puasa, tapi di lain hari dia wajib menggantinya. Oke? Kemudian puasa nazar, yaitu puasa untuk mewujudkan suatu ikrar atau janji. Misalnya anak ustazah nazar nih, kalau misalnya lulus nanti ujian, nanti anak puasa. Nah, itu namanya puasa nazar, dan puasa nazar itu harus diwujudkan. Ya, Nak? Nah, itu tadi puasa wajib. Nah, sekarang kita membahas puasa sunnah. Puasa sunnah itu adalah ada puasa Daud. Nah, puasa Daud itu apa? Yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Seterusnya secara bergantian. Puasa Senin Kamis. Kemudian yaitu puasa setiap hari Senin dan Kamis. Kemudian puasa purnama atau ayyamul bid yang dikenal dengan puasa putih gitu ya, yaitu puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian yang keempat, puasa Sya'ban, yaitu memperbanyak puasa selama bulan
Sya'ban ya, memperbanyak puasa ya nak selama bulan Sya'ban. Yang kelima puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri ya. Itu sangat dianjurkan karena pahalanya yang besar ya. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, terutama pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan ini cukup sunnah ya. Nah, karena tadi apa? Karena dianjurkan kita untuk memperbanyak amalan juga di bulan haji ya, dan ini tidak wajib, ini sunnah. Kemudian puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 9 sampai 11 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram. Nah, ini dia puasa yang sunnah. Yang sunnah berarti kalau kita mengerjakan kita dapat pahala. Kalau kita tidak mengerjakan ya tidak mengapa juga, tapi tidak mendapat dosa. Tapi pahalanya kurang ya, karena puasa sunnah ini pahalanya sangat besar. Kemudian puasa yang diharamkan. Nah, puasa yang diharamkan yang pertama Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Nah, itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian puasa Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, itu juga diharamkan. Kemudian puasa tasyrik, yaitu puasa pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi setelah tanggal 10 tadi haram puasa kan, tanggal 11, 12, 13-nya juga haram untuk berpuasa. Kemudian puasa Jumat, yaitu puasa khusus pada hari Jumat saja, tidak dibarengi dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya, itu juga diharamkan. Jadi kalau kita mau puasa misalnya di hari Jumat, di hari Kamis kita juga harus puasa, jadi ada dibarengi. Jadi hari Jumatnya tidak khusus itu aja ya. Jadi yang diharamkan puasa Jumat itu adalah puasanya khusus cuma 1 hari di hari Jumat. Yang kemudian puasa Sabtu, yang mana puasanya cuma di hari Sabtu saja. Itu seperti orang kaum Yahudi yang mana mereka cuma puasa di hari Sabtu saja, di hari lain tidak. Kemudian puasa Syak, puasa pada hari yang diragukan, yaitu antara hari Sya'ban dan awal Ramadan ya. Kemudian puasa Dahar, yaitu puasa selama setahun penuh atau puasa sepanjang masa. Jadi hidupnya puasa aja kerjanya. Nah, itu juga tidak boleh, karena ketentuan puasa kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian puasa Wisal, yaitu puasa yang dilakukan melebihi waktu maghrib tanpa berbuka. Nah, kebanyakan orang non-muslim ada yang seperti ini. Mereka puasa wisal, yaitu mereka itu tidak pakai makan dan minum atau berbuka. Jadi puasa aja kerjanya terus. Nah, kalau di dalam agama kita, agama Islam, ini tidak boleh ya. Kemudian puasa sunnah yang dilakukan seorang istri tanpa izin suaminya. Jadi untuk orang yang sudah menikah, bagi perempuan terutama, tidak boleh puasa sunnah bila tanpa izin dari suami. Nah, itu dia puasa yang diharamkan ya nak. Jadi yang kita bahas hari ini apa? Pengertian puasa, hukum puasa, puasa wajib, puasa sunnah, dan puasa yang diharamkan ya. Jadi itu pembahasan kita hari ini. Jangan lupa anak ustazah tetap mengerjakan tugasnya ya. Mengerjakan tugasnya itu ada di halaman 39 dan 40 ya. Nah, jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya, dan anak ustazah untuk mengerjakan tugas tetap di dalam hop ya nak. Kalau nggak cukup mungkin bisa di kertas lembar, dan kertas lembarnya diklip di hopnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.